Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam minat doa, salam min adalah doa. Mudah-mudahan segala hajat, niat, rencana dan khususnya doa kita malam ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah alladzi khalaqas samawati wal ardha wa minaz zulumati ilan nur walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mautul wahid wa atba'ul katsir. Wa qala inna fil hadithi usul ukhra inna sidqa yahdi ila birri wa inna birra yahdi ila jannah. Wa qala aidan miftahul jannah syahadatan an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang saya hormati Bapak Lurah ataupun perangkat pemerintah ulama yang sempat hadir di takziah ini, yang saya hormati Bapak Imam, Khatib Wilayah dan Garim, baik majelis taklim pengajian yang ada di kelurahan kita ini, baik masjid induk maupun masjid pendamping, musola dan langgar yang ada di kelurahan kita ini, saya hormati. Yang saya hormati Ketua Kelompok Masyarakat, Ketua Adat dan Pajinat Kutai, Ketua Kelompok Masyarakat Bidang Sosial, Ekonomi, Agama dan Budaya. Yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah wa tasbiyah yang insyaallah kita semua dirahmati Allah. Amin. Wabil khusus kepada keluarga besar daripada ibunda kita, orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, yakni almarhumah Ibu Sarifah binti Saif. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memaafkan salah dan khilafnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Allah jadikan kuburnya laksana taman surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Serta keluarga yang ditinggalkan bisa tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan ujian ini, dan yang terpenting adalah mengikhlaskan kebaktian daripada orang tua kita ini. Karena inilah Bapak Ibu jamaah takziah wa tasbiyah dirahmati Allah, bahwa kematian ini sudah ketentuan dari Allah. Manusia cuma bisa berencana, cuma ketetapan dan ketentuannya tentunya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenai kematian ini, al-mautul wahid wa asbabul katsir. Satu-satunya penyebab kematian itu adalah ajalnya sampai. Sedangkan perantara ajal katsir itu yang banyak. Ada yang sakitnya lama, ada yang sakitnya sebentar, ada yang tidak sakit sama sekali, ada yang kena bencana alam, ada yang kena kecelakaan, ada yang kena binatang buas. Malam tadi kami ngisi di Kota Paku, lagi kerja, suami umurnya masih muda, nah ditimpuk kayu. Nah itu kan musibah, kita tidak tahu, tapi itulah jalan kematiannya. Ada juga sekian berapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu, kita tekad di gunung, ditimpuk kayu bolong, lagi naik mobil. Ada yang di perahu bumi dulu dimakan harimau, belajar itu pulau modelnya. Ada yang berapa bulan yang di Kusirawas lagi mancing pak, dimakan buaya, digigit buaya. Jadi hati-hati yang mau dimancing, tengok-tengok di bawah pak, kalau ada buaya di situ. Inilah berjamaah, itulah jalan atau model yang kematian itu penyebab yang banyak. Jangan sampai kita salah. Kadang-kadang lupa ada kita di tengah masyarakat, Bapak Ibu jamaah takziah, kalau ada
itu azab. Coba ya, ayatnya belum tentu yang modelnya mengerikan sadis itu adalah siksa atau karma baginya. Contoh paman Nabi Amir Hamzah, pejuang Islam, pembela Islam, sampai saking membencinya Hindu itu Pak, ya kan? Begitu dapat Hamzah itu sudah meninggal, maka di perutnya dicabik, dimakannya seperutnya. Sadis Pak, kalau kita nak balikkan model itu tanggapan kita, berarti karma Amir Hamzah paman Nabi, tidak mungkin kan? Nah, maka yang itu Pak Ibu, semuanya cuma Allah yang tahu. Masalah perkara-perkara dia diazab atau tidak itu Allah yang tahu. Cuma kewajiban kita adalah berusaha untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu jamaah takziah wa tasya dirahmati Allah, maka sesuai dengan makna takziah. Dan takziah itu azza yang maksud takziah dan maknanya adalah menghibur. Mudah-mudahan kehadiran kita mulai hari pertama sampai malam ketiga ini di rumah, di tempat ahli musibah ini, di masjid ini, menjadi hiburan tersendiri, setawa sedikit bagi keluarga kita, jiran tetangga kita. Keluarga kita ini sedang dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup, ini adalah peringatan Bapak Ibu, bahwasanya kita semua pasti akan mati, sama dengan almarhumah ini, tanpa terkecuali, tidak pacak merah, tidak kalau pacak berunding. Kalau sampai waktunya, kalau sudah tiba ajalnya, sampai malam ini kita bertemu masih bisa bertawa sudah kurang, besok belum tentu. Itulah ajal. Oleh karenanya ada usah ribut. Wah kami, mama kami, bibi kami, ibu kami, tidak usah ribut. Aku nak dulu, tak usah. Tunggu beli rumah dewe. Ada udah datang. Assalamualaikum. Salam. Sapa aku Israel dan jalan. Ini yang ribut. Nah, yang terpenting itu kita bersiap-siap menjelang kematian itu sampai. Apa yang kita siapkan? Paling tidak Bapak Ibu jamaah tasya ada dua yang sering branding dalam Quran itu, dua kalimat, amanu wa amilus sholihat. Dua itu sangat branding Pak. Inilah peringatan untuk kita yang masih hidup. Amanu adalah iman kita kepada Allah. Tentunya semua yang berkaitan dengan amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah, baik itu yang mahdoh, yang wajib, maupun ghairu mahdoh, yang sunnah ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah wa amilus sholihat, segala amal soleh dan solehat yang kita lakukan, segala perbuatan tindak laku ucapan kita yang kita lakukan mengharapkan ridho Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bertakziah ini, kumpul di tempat kawan, itu amal ibadah untuk kita Pak. Kenapa saya katakan begitu? Ada satu hadis Nabi, kata Nabi, amalan yang terbaik adalah amalan yang dilakukan untuk orang banyak dibandingkan dengan amalan nafsi, amalan dilakukan untuk diri sendiri. Salah satunya kok ditanya oleh sahabat, apa itu ya Rasul? Salah satunya adalah memenuhi hajat orang banyak, mensukseskan hajat orang banyak. Itu amal ibadah yang utama. Sama kita takziah, untuk mensukseskan acara sanak keluarga, itu adalah amal ibadah untuk kita. Maka jangan malas kita Bapak Ibu untuk acara-acara di tengah masyarakat yang seperti itu. Memang ada niat kadang lupa, itu memang model-model untuk kandung yang saya itu tidak dipilih di sekitar kan. Ada orang meninggal, tidak datang, ada orang mundur, tidak balik, ada orang beralih, seolah situ. Nah, gilirannya kaget, mulai bodoh itu. Nah, mulai gilirannya nak membuka, mulai tutup kayaknya tu. Ada yang saya tutup begitu kadang-kadang kan. Banyak protes ibu-ibu, apalah orang tempat kami buat taruh kospinya, lalu memang buat taruh buat orang tak. Seperti itu. Ibu-ibunya protes belum ngaruhnya kami umbung kok beralih kok. Dikitnya yang bawa ayam, lalu ibu bawa ayam untuk orang tak. Macam itu kan. Ada yang dulu pas buka amplop protes juga di mana. Besok kan kita ada di tempat aidanya orang masuk isi amplop 2000 lah, kalau nyuruh juga lah 2000. Hanya apa itu? Artinya kadang-kadang seperti itu Pak langsung nampak di tengah orang banyak. Maka jangan kita cuek dengan kegiatan masyarakat, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Sampai mati pun kita butuh orang lain Pak. Sampai mati merepotkan orang banyak. Hidup kita merepot, lah mati masih merepot. Minta mandikan orang lain, minta dikafani orang lain Pak. Minta
minta gali kubur orang lain kubur, meletakkan di dalam kubur masih orang lain, tidak baca apa mandi dewe, kapan dewe, gali dewe, masuk dewe, tidak bisa. Ya Pak, inilah yang harus kita ingat bahwa itu adalah butuh orang banyak. Maka itulah jangan kita acuh, jangan kita cuek dengan kegiatan orang banyak, masyarakat banyak. Inilah amalan termasuk amal ibadah kita kepada Allah, dan di samping itu hablum minan nas, di samping hablum minallah kita kepada Allah. Hubungan baik sama manusia. Nah, apalagi sekarang Pak, lawannya alirannya hanya aneh kan dong. Ya kan, dikit-dikit apalagi acara ini bid'ah, haram. Doa untuk orang mati tidak boleh. Kalau matinya kucing, mati kucing pula. Kalau ada yang model prinsip saya itu Pak, kalau yang mati lah biar mati kucing dewean. Tidak usah lagi matikan, usah kapan dia itu dewe. Nah ini Pak, itulah kadang-kadang tuh yang dangkal seperti itu. Nah terlalu mudah. Maka Bapak misalnya prinsip banyak panjang, rumit, Pak itulah mau jadi lagi mau beres. Yasin, haram, bid'ah, tahlil, haram, bid'ah, takziah itu tidak boleh, doa meninggal tidak boleh, karena boleh lagi. Nah, ini Pak, kalau bid'ah, atau ini kalau kena bid'ah kalau kita memang, ya kan? Memang ada hadis yang mengatakan siapa yang menyerupai atau cap kafir, dia kafir juga memang ada Pak, cuma masuknya bidang tertentu. Nah kalau kita makan mentah-mentah hadis itu, ya kafir kalau kita kan. Karena yang kita pakai itu banyak buatan orang kafir semua. HP kita ini kafir buat. Motor kita, mobil kita orang kafir kalau juga. Jadi besok kita pakai untuk apa ya? Nah, ada pakai berjamaah. Jadi bukan yang seperti itu. Maka yang bisa diubah itu apa selain daripada agama. Yang sifatnya agama tidak boleh berubah. Contoh Pak, orang naik haji, Pak ya. Orang naik haji itu hajinya Pak itu agama. Mulai dari proses awalnya haji umroh tidak boleh berubah, itulah dari dulu. Cuman alatnya untuk pergi haji boleh berubah. Kalau dulu orang pakai unta, pakai kapal laut, ini pakai pesawat, boleh Pak. Nah itu alat namanya. Yang tidak boleh itu berubah. Yang agamanya, yang ibadahnya tidak boleh. Nah kemudian Bapak Ibu, sholat itu agama, makanya mulai takbir sampai salam tidak boleh berubah. Azan itu agama, cuman alat memberi jadwal tanda waktu seperti beduk itu boleh, karena bukan agama, boleh dirubah, boleh saya beduk itu, tapi kalau pakai sirine kalau belum masuk. Nah itu apa itu? Karena di agama yang tidak boleh berubah itu. Yang kedua agama boleh. Ya Pak Ibu. Sama Pak, kita ibadah kepada Allah yang wajib hukumnya fardhu ain itu adalah baca Quran, hukumnya wajib ain, wajib nafsi. Baca Yasin juga Quran. Yasin itu salah satu surah Quran, tak haram, tak bid'ah. Hukumnya tetap karena itu surah Yasin adalah surah Al-Quran. Maka hukum bacanya pahala tetap fardhu ain. Tidak berubah karena agama, kecuali Yasin yang kita rubah isinya. Yasin jadi Yasun, haram. Hanya Pak Ibu jamaah itu. Jadi kadang-kadang tuh orang terlalu mudah Pak Ibu. Mereka tidak tahu itu ngaji di mana. 2 minggu hilang dari jalan baru, tidak tahu ngaji di mana. Balik ke jalan baru malah baca tunjuk ke sana. Model kau ini kafir. Nah ini saya bilang. Model kau ini ngaku itu. Nah ini kan. Jadi ahli surga ini ya boleh. Karena hukum kau panjang. Seperti fikih, tidak langsung fikih. Ada usul fikih, ada ijtihad. Sebelum usul fikih itu ada ijtihad, istishab, ada istifsar, sabil furud, asbabun nuzulnya, ada kemudian asbabnya, tarjim Quran, tafsir Qurannya, ijma' para ulama, 4 imam mazhab, panjang Pak. Baru jadi kemudian usul fiqh, kerangkanya belum baca dijadikan hukum, ditengok lagi hukumnya bertentangan dengan hadis, ijma' para ulama, kias ditengok lagi, barulah sudah baku, tidak lagi bertentangan, barulah jadi hukum namanya ilmu fikih. Ilmu fikih biar umat tak bingung atau ulama kita dibagi lagi, ada fikih muamalah, ada fikih munakahat, ada fikih mawaris, ada fikih ibadah. Nah kita lah terima beres, Pak masih juga nak diprotes haram, bid'ah. Gara-gara ngaji 2 minggu udah tahu tadi mana. Hanya Pak Ibu, termasuk yang sekali ini banyak. Ini Pak Ibu jamaah, karena itu inilah yang perlu kita sikapi yang seperti itu.
itu yang biasa-biasa baik, yang standar-standar baik, yang penting tidak melalaikan akidah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu jamaah. Apalagi di masyarakat siang makanya jelas pengaza yang sudah siatan menghibur. Lah, alat kesedihnya kalau tidak yang datang kita dapat musibah kelam dari rumah itu Pak. Mano itulah sedih tanpa sedih. Kata orang Bapak telah jatuh tertimpa tangga, tipu ember lagi di atasnya. Ini Bapak Ibu. Nah inilah tujuan musibah. Kita menghibur. Lah perkara yang 3 hari, 7 hari. Lah itu sesuai kemampuan kita. Kalau tengok kata Nabi 3 hari. Kenapa? Kalau ada mendadak kerja, ada sebagainya. Lah kalau memang ada waktu luang, tidak salahnya Pak. 7 hari silakan baik. Karena niat kita baca Quran, itu ibadah dan mendoakan sesama muslim. Nah, kewajiban muslim yang satu dengan yang lain adalah saling mendoakan. Ini tidak boleh. La ilaha illallah, tahlil tu bid'ah haram lah. Itulah tambah dulu lagi. Tak boleh. La ilaha illallah, haram bid'ah, jangan tinggal. Lagi tengok dulu, Pak. Ya kan? Tahlil ni apa? Tahlil ni kan kalimat la ilaha illallah. Karena yang satu Pak tahlil, la ilaha illallah. Kalau rame-rame itulah tahlilan. Yasin itu satu, karena banyak yasinan. Nah, itu kan bahasa Indonesia akhirat apa? Nah, satu kita duri itu satu, kalau banyak durian. Tahu itu gue. Rambut itu satu, kalau banyak rambutan. Itu banyak lah. Itu menjadi masalah karena orang seperti itu Pak yang dicarinya bukan pembenaran, celah salah kita dulu, masih tak idealnya dulu, tidak kebenaran tidak. Kalau tidak percaya boleh dibuktikan Pak, temu yang model saya itu. Dia udah protes, 3 hari, 7 hari tidak peraturannya, memang tidak ada. Sampai kiamat bukan cair kita tengok, bukan yasin kita tengok, kali kita tengok, cuma tujuannya kemana? Di Bapak Ibu jamaah, itu masih tidak menambil, tidak kalah itu. Karena dicarinya bukan pembenaran. Syukurlah kalau tidak boleh 3 hari, 7 hari, yaudah ikut kami cek ini kita ubah baik itu 2 hari ke 4 hari. Tidak dia hadir. Tidak juga kan? Nah, dia kan protes 3 hari ke 7 hari. Lagi kita ubah kan? Jadi 2 hari ke 4 hari. Tidak dia datang. Tidak cukup dia datang. Kemudian saya dulu Pak. Nah, ini Pak Ibu. Karena dicari dia bukan pembenaran. Maka seperti itulah Pak Ibu. Kami jelas. Lah, ada hukum nakli, ada hukum nakli yang berdasarkan Quran hadis. Banyak apa? Jangan ditanya. Ya kalau masalah hadis tentang ini banyak apa? Nama Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina dzikrullahi jelas qulubuhum, azza wa jalla ayat 2 kalau salah satu ciri-ciri orang beriman itu apabila disebutkan asma Allah, la ilaha illallah, Abdul Zikri fa'laqanahu, hidup zikir asma Allah yang paling tinggi, la ilaha illallah. Bergetar hati mereka karena bertambah iman mereka. Di ayat lain Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah, hidupnya tadi la ilaha illallah, tatma'innul qulub, akan membuat hati orang itu tenang dan tentram. Coba banyak ayat yang lain Pak. Ada lagi zikirlah banyak-banyak. Hadisnya apalagi Pak? Kemudian Islam orang konsep mensyahadatan an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiap Islam itu 5 perkara kata Nabi. Hadis sahih Bukhari Muslim, sahih hadisnya. Ini tiap dasar Islam. Pertama adalah kesaksian bahwa tidak Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Banyak Pak. Tadi yang saya sebutkan di awal, miftahul jannah, kunci surga itu la ilaha illallah Muhammad Rasul. Hadisnya lagi tentang kematian, kematian banyak. Man akhiratal hayat, sampai di akhir hidupnya bikala la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Di mana lagi? Dia hadis masalah talqin. Nah, itu talqin itu haram. Paham tak talqin itu? Ya Pak Ibu. Talqin itu artinya mengingatkan kembali. Itu talqin itu Pak. Hadisnya cukup jelas. Hadis Ibnu Majah. Talqinu mautakum bi kalami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhala jannah. Ingatkanlah kematian di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pasti masuk surga.
Ini Bapak Ibu, ya kan, ini yang dalam konteks masalah talqin. Nah, talqin itu mengingatkan kembali. Talqin itu ada dua macam. Pertama ada talqin sebelum kematian. Itulah kalau ada orang sakaratul maut, Nabi pun mengingatkan kalau ada keluarga, ada tetangga kita yang dalam sakaratul maut, jangan tinggalkan. Iringi dia dengan ingatkan dia dengan sebut asma Allah, karena pada saat itu iblis laknatullah sedang menggoda dia, membujuk dia dengan segala ilmu pamungkasnya, segala kemampuannya. Maka di saat detik sakaratul maut, orang tak berkeringat dalam satu tempat, dikasih setrum air tak akan habis hausnya. Pada waktu itu luar biasa iblis melalaikan dia untuk tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana iblis menggoda dia? Imam Bukhari, hati-hati dengan hobi, karena iblis nanti akan menggoda ketika sakaratul maut dengan hobinya masing-masing. Jangankan pas nak mati Bapak Ibu, kita masih hidup baik, kalau dirayu ke hobi, buye kerja. Awak nak ke kebun, datang kawan, apa kawan? Wah, aku tengok di sungai itu ikannya kembali putih-putih, mancing begitu hari itu, buye kerja, Pak. Hobi. Hanya Bapak Ibu dan rahmati Allah. Ini kan maka hati-hati dengan hobi. Usahakan hobi kita ada yang baik. Baca Quran, Araban, insyaallah lagi mau sampai, insyaallah musuh khotimah. Amin. Lagi salat Jumat, masjid, berjamaah dan keluarga yang lain, insyaallah musuh khotimah. Amin. Yang saya tempat minta balak 6 atau 5.000 pikirnya. Bapak Yo tadi. Nah, Bapak Yo hati-hati. Jadi juga apalagi sampai kering kodok, kering mata mangko. Nah, itu lebih parah lagi. Nah, Bapak Ibu dan dirahmati Allah. Maka ini Bapak Ibu, maka ini kalimat begitu banyak dasarnya. Berarti masalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, yang Bapak Ibu mumpung yang saya sampaikan, itu juga nih makan tempat orang meninggal. Nah, itu lebih parah lagi dia ngomong kita bang. Sama dengan makan daging saudara sendiri kata. Nah, dia ngomongnya kita Sumanto kali ini. Kanibal. Lah Bapak Ibu dan dirahmati Allah. Itulah dasarnya. Ingat dulu ketika ada satu riwayat dikatakan, wah kata dari Aisyah, kata Aisyah, ya Aisyah kata Nabi, bungkuskan berapa gandum dan kurma, bantulah keluarga Ja'far karena keluarga Ja'far sedang dalam musibah, ya kan, sedang dalam musibah dan dalam keadaan sengsara. Ini apa Ibu jamaah? Dalam susah. Ini kan riwayat itu sering Ustaz kita menyampaikan, Pak. Ini kan jelas Pak, kalau ada musibah, ada tinggalkan kita bantu sesuai apa yang macam kita bantu. Sampailah cak kita Pak, yang buat taruhnya, yang sebagainya. Ya Pak Ibu ya, berbungkuslah Pak gandum dan kurma. Kenapa situ gandum dan kurma? Ini kan